Sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Haja Iif Latifah. Doain biar sehat, panjang umur, Allah berikan kemenangan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saifullah Al-Batani, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Razak, juga DKM Al-Mukarram Ustadz Ade Supriyadi. Doain mereka mudah-mudahan biar sehat, panjang umur, bisa hadir di majelis-majelis kita. Juga Menteri Perhubungan saya, mana besan saya mana? Besan kebanggaan saya, Dr. Ustazah Haja Nikmawati. Doain juga besan biar sehat, panjang umur, sehingga beliau bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal. Para ustazah, para pimpinan majelis taklim, para ibu-ibu, orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kok udah masuk tanggal 20 Rabiul Akhir. Ibu, masih enak maulid? Enak duduk di jalanan. Ini yang kagak kelihatan mukanya enak. Yang penting ada suaranya ya. Ibu, maulid ini ajangnya bertemunya orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau ngomongin Nabi, apanya haja Allah istimewain. Sampai Nabi dijadikan sumpah oleh Allah, Bu. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Ibu, kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya, oh, banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah wadduha wal laili tidak saja. Ibu, Allah bersumpah la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota yang teramat aman, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Ibu, pengen ke Mekah? Daftar sama besan tuh. Ibu, orang kalau udah ke Mekah, Bu, saya kemarin baru pulang umroh. Ibu, kalau udah ke Mekah bayar umroh 35 juta, Bu. Gak ada apa-apa itu duit kita. Sampai lagi baru mau naik pesawat, Bu. Di pesawat tuh, ini jangan ngomong-ngomong ya sama pramugari. Ibu, pramugari kata kita, ya Allah, orang tuanya bangga bener anaknya jadi pramugari, Bu. Padahal kalau dia ngeliat kerjaannya di pesawat, kesian banget. Ibu, kita mau makan, dia yang layanin. Ibu, mau minum, dia yang layanin. Kalau naik pesawat Saudi, Bu, tuh biasanya ngomongnya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tuh aki-aki di samping saya, Bu, kalau ngeliat pramugari, dia demen banget, Bu. Ibu, pramugari nanya, chicken or fish? Mau makan ya? Kata dia begini, Ustazah, itu artinya apaan? Babak mau makan ayam atau ikan? Ibu, terus ditanya lagi, minumnya apa? Bu, kata dia air teh. Yang air teh mulu, juga udah air teh. Bu, jus apple. Enak bener, Bu. Tuh baru di pesawatnya, belum turunnya, belum nyampenya. Kalau udah di depan Ka'bah, Ibu, kata guru nih, Mutawid ngomong begini, Bu, ayo kita baca doa depan Ka'bah. Allahumma zid hadal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birran. Ibu, kata Mutawid begini, Bu, udah ngeliat Ka'bah semuanya? Ada yang ngomong begini, ya, buah-buah. Sama itu kenceng. Oh ini, emang dalam agak kedengeran, saya udah bak-bakan.
Kok kok kata orang yang di depan Ka'bah begini, ya buah-buah, alhamdulillahnya ayah dapat warisan, ayah jual, ayah pergi Ka'bahnya. Bu, dia udah lupa doa yang diajarin, pokoknya dia udah girang sampai Allah memberikan perhatian, Bu. Siapa orang yang di depan Ka'bah, dia hanya memandang Ka'bah, 20 rahmat Allah turunin. Amin ya Rabbal. Nah, yang punya gelang, yang punya rantai, jual-jualin udah. Daripada direbutin sama anak. Anak mabu ada Tuhannya. Bu, kita beranakin udah, kita doain udah, kita sekolahin udah. Biar dia ikhtiar. Kok orang zaman dulu nih, ngomong orang zaman dulu, Bu. Babak cinta banget sama nyak kita. Makanya nyak kita juga cinta sama buah-buah kita. Kalau kata babak begini, Nong, rumah di depan tuh ada yang masuk lagi 40 juta. Kontrakan. Ibu. Kata bininya nih yang soleha, alhamdulillah Bang Haji. Bukan kayak kita. Kalau kita lagi ngomong, Bu, mana duitnya? Sini gua pegang. Begitu katanya. Lah duit kontrakan lagi kudu yang kuasai. Bu, pokoknya kita begitu babak ke pasar, Bu, kata babak nih, Nong, leher lu mana leher? Bu, mau ngapain, Mbak? Gua beliin kalung nih 50 gram. Wah, kalung 50 gram, gelang 25 gram, cincin 5 gram 3. Bu, orang sekarang pakai cincin berlagi pakai cincin tuh ya. Emang laki kemana laki? Bu, emang laki sekarang nih ada orang laki, Mbak. Emang laki sekarang malah ada PA nih. Gak pernah mau beliin dirinya tuh emas, Bu. Dulunya kita rantainya hanya 50 gram. Bu, kalau dia jalan tuh, Bu, kita liatin ya, Allah itu leher sampai kojetan. Bu tahu kojetan? Orang sekarang pakai rantai 5 gram udah tipis. Putus dia jual, Bu. Bu, tuh orang tua zaman dulu, Bu, cintanya setengah mati. Bu, hanya doain orang-orang tua kita, Bu, sampai akhir hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Kalau Allah udah bersumpah dengan kota Mekah, bukan hanya ada Ka'bahnya, bukan hanya ada Maqam Ibrahimnya, bukan hanya ada Hijr Ismailnya, bukan ada Multazamnya saja, bukan ada Mizabnya saja. Wa anta hillu bihadzal balad. Tapi engkau ya Muhammad, kota Mekah itu terhormat, kota Mekah itu suci karena ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang kalau udah ngeliat Ka'bah, ya Allah, udah girang hatinya. Kalau yang belum berangkat haji, belum berangkat umroh, ikhtiar dari sekarang. Beli gambar Ka'bah, Bu, tempel di rumah. Kalau udah mau keluar rumah, baca doa dulu. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa tamziman. Bu, kata anaknya begini. Lu baca apanya? Gue pengen haji, gue pengen umroh, gue baca aja dulu dah. Itu kata malaikat, kesian ya Allah, Bu. Ikhtiar yang nentuin Allah Subhanahu. Saya kemarin berangkat umroh yang ke 80. Nggak pakai duit, Bu. Ini besok tanggal 20 Januari, Bu, berangkat lagi. Enak apa kagak? Bu, ngajar 12 hari kagak ngajar. Ini tadi udah di WA mulu sama Besan. Dari mana, Bi? Iya, tadi gue udah nyampe. Ya, Bu, pikiran saya Besan terceramah dulu, saya tinggal nutup sama doa. Kan enak, amplop udah masuk. Alhamdulillah. Saya doain dia orang kamu sini, niat, Bu. Baca di setiap sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma inni as'alukal hajja wal umrata. Ya Allah, saya pengen pergi haji, saya pengen pergi umroh. Allahumma inni as'alukal hajja wal umrata.
Kali kalau bisa bahasa Arab, saya kemarin di depan Ka'bah berdoa, Bu. Orang di depan Ka'bah kagak tahu kalau saya ustazah. Yang tahu orang itu kanan. Bu, begitu saya berdoa di depan Ka'bah, Bu, Allahumma inni as'aluka mi'atai triliunan dolar, euro fi kulli yaumin, fi kulli syahrin, fi kulli amin, fi kulli hayati, aminan, saliman, nafi'an, tahiran, nakdan, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu artinya? Ya Allah, saya minta 200 triliun dolar euro, bukan dolar Amerika, dolar euro. Bu, setiap hari, tiap bulan, tiap tahun, setiap sepanjang umur saya. Kata orang yang di samping saya, Bu, orang Mesir ngomong begini. Dia nggak tahu saya ustazah. Dia ngomong begini. Lantas alil fulus amamal Ka'bah. Jangan minta duit di depan Ka'bah. Dia nggak tahu saya S1 sastra Arab, Bu. S2 saya UNJ, Bu, pendidikan bahasa. Dia nggak tahu Bapak boleh nyekolahin. Timbang sedang saya jawab, Bu, la yadkhuluna jannah illa bil fulus. Bu, nggak mungkin orang bisa masuk surga kalau kagak punya duit. Terus saya hanya pergi umroh 35 juta. Bu, lah muludan. Kalau kagak ada duitnya, kagak mungkin segini banyak orang. Ketahuan aja waktu ngaji paling semua sholat. Jadi kan semua sholat pinggir-pinggir doang. Karena ada sembako, karena ada kue, karena ada donatur. Fulus. Bu, bil fulus urusan mulus. Bu, abis saya jelasin, Bu. La yadkhuluna jannah illa bil fulus. Al umrah khamsa wa salasin 35 juta. Kalau direalin berapa tuh? Sekarang orang umroh di PGUW sama pedagang, Bu. Kalau umroh sama Ustazah Nikmawati, biar ngerti. Jamaah saya umroh begini. Mi, duit real saya tukerin aja dah, Mi. Lah emang apa sih? Capek ngitungnya, Mi. Sekarang udah laku, Mi, baju Jokowi, 100.000 Jokowi, begitu katanya. Bu, enakan begitu, Mi, baju murah. Lu kagak ngerti lu. Itu baju 20 real. 20 real kali 4.000, 80.000. 80.000 kalau duit kita bayar 100, dia untung 20.000, untung lagi 5 real. Bu, Ustazah, kalau begitu saya kalau belanja ngikutin Ustazah, saya pakai depan belanja. Kalau nggak punya duit. Bu, orang umroh aja digratisin. Mana aki-aki lagi ditimbang mau pulang, nih cerita umroh biar ngiler dulu. Bu, aki-aki mau pulang, ditimbang ke imigrasi. Lah Bang, kenapa kopernya enteng banget nih, koper kosong. Saya mau kontrakin Ustazah, jastik katanya begitu. Biasa titip katanya. Bu, ngapa kagak ngomong dari kamar biar kopernya diisiin? Saya juga mau ngisiin kalau begitu mah. Bu, ya udah deh Ustazah, siapa kayaknya mau ngisiin, ntar bayar di bandara aja begitu. Orang Betawi bukan rumah doang dikontrakin, dikontrakin. Tuh Ustazah begitu, Bu. Setiap ada kesempatan buat bahan ceramah. Nah, ini kan benar bukan bohongan. Bu, toh begitu kita berangkat umroh, Bu, kita berdoa di depan Ka'bah. Bu, wa antahilum bihadzal balad. Engkau ya Muhammad tinggal di kota Mekah. Makanya Mekah itu menjadi Al-Mukarramah. Karena ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kalau ngaji biar benar. Ini udah ada sekarang, Bu, gerakan Salafi dan Wahabi. Dia gencar bener, Bu, kalau di medsos. Dengerin semuanya, Bu. Dia kata begini, Bu. Mencukur bulu kemaluan itu lebih bagus daripada datang muludan. Orang PA begitu. Dia kata muludan bid'ah. Bu, orang bid'ah katanya masuk neraka. Muludan itu ajangnya kumpul orang yang mencintai Nabi. Muludan itu ajangnya kumpul orang yang nuntut ilmu. Kali kemarin-kemarin kagak ngaji di musola gara-gara muludan.
jadi tahu musola. Musola kan agak pindah-pindah. Tapi kalau dia bisa teriak, ngaji, cok ngaji. Bu, dia agak denger aja musola lewat, di jalan aja. Ntar gua musola kalau belum mati, udah musola. Jangan ya, Bu. Tuh, nggak ada yang bid'ah. Dari kemarin aja yang punya duit, Bu, udah beli pisang 2 sisir. Bu, sama anak udah mintain duit. Gua mau muludan besok. Gua mau nyumbang di muludan. Sama laki. Ini kan gak ada orang laki ya. Satu anak kita. Bu, kita ngomong sama orang laki. Mbak, besok muludan di musola. Gua buat nyak gua sama baba gua udah kasih 100. Nyak lu sama baba lu mana? Bu, lah kan mertua lu, ya kan nyak lu. Gitu. Bu, kata orang begini, Ustazah sekarang orang laki kalau diajak ngomong sama bini kagak ngerti. Main handphone. Dia ke kamar dia ngomongin, Bang, besok muludan gua mau jalan jam 7. Dia pindah ke ruang tamu. Main handphone. Bu, kata saya gampang orang laki kalau mau lihat kayak begitu. Ikutin aja di ruang tamu. Dia masuk kamar mandi, ikutin aja di kamar mandi. Bu, dia masuk lagi kamar. Masih kagak dengerin juga, bejat punyanya. Tuh handphone baru montal. Bu, kalau udah montal kayak begitu, Bu, baru kita ngomong. Gua ngomong orang Betawi, mabuk saya orang Betawi. Laki saya orang Betawi. Saya bisa nyontohin orang Betawi. Bu, dia redo apa kagak sama kita, cuma kita yang tahu. Bu, kita agak ngomong sama empok kita. Nanti laki kita dijelekin. Kita agak ngomong sama nyak kita. Kita takut nanti nyak kita kesel sama laki kita. Biar kata kasar-kasar kan juga laki kita. Biar kata agak cinta juga punya anak 7. Bu, kita harus menjaga muruah laki kita. Bu, tuh. Kalau udah apa saja yang berhubungan sama Nabi, nama Nabi, ayah Nabi, orang tua Nabi, dengerin semuanya, Bu. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, man lahu salah satu auladin. Siapa orang yang punya 3 anak laki-laki. Lam yusama Muhammadan. Kagak dikasih nama Muhammad, faqad juhila. Orang itu adalah bodoh. Tuh kalau Nabi udah ngomong, Bu, udah pasti benar. Bu, ya Ustazah, anak saya 3 laki namanya Iwan Budi. Bu, gampang, kumpulin aja, masak nasi kuning, baca Fatihah. Gua kasih tahu lu ya, kemarin gua habis muludan, kata Ustazah katanya, gua jadi orang bego kalau kagak anak gua namanya Muhammad. Bu, nih sekarang gua resmiin ya, nama lu Muhammad Iwan, nama lu Muhammad Budi. Bu, lainnya ntar KTP bagaimana? Gak apa-apa urusan dunia. Yang penting nanti di batu nisan lu Muhammad. Bu, tuh doain anak-anak kita. Karena orang yang namanya Muhammad, Bu, tidak akan tersentuh dengan api neraka. Saja itu di kampung ada namanya Muhammad Jamal, tukang mabuk. Ya, Bu. Kalau udah doa Nabi, Bu, ntar kali, besok kali, atau nanti dia mau meninggal dunia, Bu, Allah pelihara hidupnya. Amin ya Rabbal alamin. Kemarin ada di orang Indonesia, Bu. Kata dia begini bercanda. Nggak boleh bercanda ngeledek-ledekin Nabi. Termasuk Sule tuh, Sule, gue tahu Sule. Itu biadab dia, Bu. Sule itu membuat singkatan, Bu, miras itu minimal Rasulullah. Buat bercandaan, Bu. Padahal nggak boleh. Semua simbol-simbol agama harus kita pelihara. Makanya sunnah setelah sholat subuh kita disuruh baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Wiridannya sampai nabi ya. Ya, Bu, hadisnya sampai nabi ya. Tapi dulu kalau madrasah, Bu, sebelum masuk kelas, siapa yang anak madrasah? Ada yang sekali madrasah. Oh, kata guru, baris depan kelas. Ada yang pimpinannya. Ista'in, siap. Qiyaman, berdiri. Ta'zim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca baru, Bu, akidah kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani wa bil Ka'bati wa bil mu'minina ikhwana. Ini 6 akidah, Bu, yang harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Habib Alwi Al-Haddad, Bu, 6 akidah ini, Bu, itu judulnya beliau nulis kitab Al-Aqidatul Lati Bihan Najah. Orang kalau punya 6 akidah, Bu, akan selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Makanya 6 ini perkara gak boleh dibuat bercandaan, gak boleh dibuat penghinaan. Kok ada orang kampung ngomong begini, gua heran Ji sama lu, kalau lu ngundang orang semua disuruh datang, tapi kalau gua ngundang orang agak pernah, Bu, datang. Bu, apa kata dia? Saking keselnya sama itu orang. Lu dengerin Ji, lu ngundang Yunatin gua datang, lu ngundang 7 bulan padahal mantu lu gua datang, lu ngawinin cucu padahal cucu lu gua datang, tapi kalau gua ngundang lu kagak pernah datang. Bu, saking kesel dia ngomong begini, kayak Ka'bah lu Ji, kayak Ka'bah lu Ji. Bu, maunya didatengin doang, kagak pernah datang, gak boleh. Ya Bu, karena Ka'bah itu simbol kiblat kita. Makanya orang kalau salat zuhur niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Makanya ngaji, Bu. Bu, orang kalau kagak ngaji dia kata sembayangnya udah bener aja. Begitu ngaji, emang harus ngadep kiblat ya? Iya, Bu. Karena ada yang nanya begini, Bu. Di status saya tuh orang baca rawi. Natawassal bil hubaba wal baturil mustaqaba wan nabi summa sahaba asada wa mujaba. Natawassal bil hubaba wal baturil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asada wa mujaba. Dia nanya begini, Bu, Ustazah, emang kita boleh minta doa sama orang yang udah meninggal? Bu, kata kita Ginari baru nanya, tinggalan. Bu, ada yang nanya begini lagi, Ustazah, kalau orang lagi hede gunting rambut boleh apa kagak? Ya, Ginari baru nanya. Kecuali anak pondok baru masuk, dia nanya sama nyainya, Ustazah, saya boleh gunting kuku nggak ya? Saya lagi anak pondok. Kalau Ustazah umur 70 tahun Ginari baru nanya, kita aja sama nyabunya. Gua kasih tahu ya, kalau lagi tuh rambut ngisi rontok, kumpulin dulu, kumpulin, taruh di amplop, bukan duit doang di amplop. Bu, emang apa sihnya? Ntar kalau lu mandi, lu taruh di atas, lu guyurin. Bu, minyak kita ngajinya di kita seminggu sekali. Ini 70 tahun emang kemana baru nanya? Bu, ngaji makanya. Apalagi kitab Safinatun Najah, Bu, harus hatam. Ustazahnya guru pinter. Bu, makanya ustazah guru ngaji. Bu, kenapa tayamum itu, Bu, yang dibasuh cuma 2? Kalau wudu, fardul wudu ada 4. Kenapa kalau tayamum cuma 2? Bu, ngaji. Kenapa ustazah harus muka? Jadi fardul wudu, wujuhu yauma idzin na'imah lisa'yiha. Jadi nggak bisa kalau orang wudu, Bu, wudungannya kagak dibuka, cuman begini doang kayak orang pakai bedak. Gasa wudunya, kagak sah.
Bu, orang sekarang yang merusak agama Bu, justru orang Islam yang agak punya ilmu. Ibu tahu ada mukena yang dikual-kual sampai segenggam. Bu, kalau dia sholat ada kipas angin terbang semuanya. Harusnya digandulin sama batu 2 biji. Bu, mukena begitu dipakai. Jangan suka bagi orang mukena kayak begitu. Dia sholatnya kagak sah, kita yang tanggung jawab. Bu, kita dulu babak sholat Bu, mukena kainnya itu Bu, kagak panjang disambung. Bu, orang sekarang wudu kagak sah. Ada yang nanya lagi, Nenek, kalau wudu pakai air pam, tapi nunggak 5 bulan, itu sah apa kagak ya? Udah ketahuan air wudu itu syaratnya pakai air suci dan mensucikan zahir dan batin. Ngambil air dari musola tanpa izin Bu, nyelang ke rumahnya, dipakai wudu, wudunya kagak sah. Bu, DKM-nya kagak ada, kita nyelangnya jam 2 malam aja. Bu, nggak boleh, itu gunanya DKM Bu, makanya DKM digaji. Bu, tuh kalau nggak ngerti fikihnya dia kata udah sah sholatnya. Itu lagi nenek-nenek begini Bu, Meme, saya kan sholat jalan-jalan ya, dari jam 6 subuh saya pulang jam 10 malam, terus baru jam 9 nih saya di mobil terkencing-kencing. Saya boleh nih sholat agak pakai celana? Ya nggak ngapa-ngapa. Bu, daripada najis dipakai. Saya tanya lagi, Nyanya, celananya diselipin di mana? Di bawah sejadah ustazah. Ya, orang ibadah tanpa ilmu. Bu, udah lagi, kalau belajar fikih bagus seru Bu, kalau belajar fikih seru banget. Bu, ustazah kalau belajar fikih ngantuk, ganti gurunya. Belajar fikih ngantuk, ganti gurunya. Bu, tuh kalau belajar fikih Bu, orang yang lupa tahiyat awal, Bu, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kata dia begini, Ustazah, kalau lupa tahiyat akhir gimana? Dah, kalau di fikih gak ada aturan, kagak akan ada pernah orang yang lupa tahiyat akhir. Bu, gimana dia mau salam tahiyat akhir lupa? Enak ngaji, enak ngaji. Mau tiap bulan ngaji kayak begini? Yang benar. Bayarannya 100.000. Bu, udah amat ya, ustazahnya aja mahal kan. Bu, tuh kalau orang ngaji ilmunya Allah kasih keberkahan. Ada lagi nih kalau ngomong mengaji. Bu, menyentuh kemaluan anak manusia dengan telapak tangan, ba'dul kaf. Bu, maka batal wudunya. Batal wudu menyentuh anak kecil, anak manusia. Nenek mau ngaji ya? Iya, aku nggak bisa sleting celana Nek. Di sini gue sletingin. Pesanku, ya batal deh gua. Ya wudu lagi, udah wudu. Bu, ada nenek-nenek Bu, jahat banget sama cucunya. Nyebokin aja pakai kaki. Pakai kaki kata lu PA amat jadi nenek. Ya Bu, gua geli kalau nyebokin orang. Ya jangan jadi nenek, mati aja udah. Nyebokin cucu pakai kaki. Bu, tuh disletingin nyentuh bakul kaf. Jamaahnya ada yang nanya, Umi, kalau nyentuh barang laki kita, nah itu mah kagak sengaja, emang niat. Bu, orang lagi malu sendirian, kita rame. Makanya kalau ngomong fikih enakan guru kita perempuan. Kalau dari guru laki kita tanya, guru, kalau kita lagi head nih guru. Bu, makanya Nabi kalau ngajar ada Aisyah. Aisyah nanti yang ngasih jawaban. Ini saya kasih contoh deh. Guru kiai laki, bininya guru ngaji. Aisyah aja ngaji, ini bini kiai buat air teh, buat nasi uduk. Lagi ngaji dia ngambilin nasi uduk. Ngaji. Bu,
Jadi nanti kalau kiainya meninggal, orang pada nanya. Bukan nyowo doang ini kiai, orang pada nanya. Guru-guru, biasanya kalau ada kiai, ayah nanya sama kiai, ini kiai udah meninggal. Lu mau nanya apa sih? Gua gak ngerti dah urusan begitu, jangan nanya sama gua. Begitu katanya. Aisyah coba yang dijadiin orang ngaji tanpa syarahnya. Cuma terjemahannya doang. Kata Aisyah begini, ya Rasulullah, bagaimana kami orang perempuan? Ya baca fikih nih bu, baca fikih. Kami orang perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, apakah kami harus mengqadha sholat dan puasa kami? Baca fikih tuh bu. Kata Nabi begini, wahai Aisyah, kalau orang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, yang wajib diqadha adalah puasanya. Sholatnya tidak diqadha, berarti qadha sholat ada. Makanya niatnya kalau sholat pada waktunya adaan, kalau pada bukan waktunya qadhaan. Bu, dia tanya begini, Jiji, Mbak Isa, kata lakinya, ntar gue main tahajud sekalian. Gue kasih tahu ya, daripada ketiduran mendingan Mbak Isa duluan. Bu, lu cerewet banget bang, ntar gue bangun, lu yang nggak tahajud, gue nggak tahajud dulu. Gitu katanya. Laki galak banget. Bu, dia bangun bu, bukan dengar azan, roti. Azan subuh sekarang jam 4:10. Bu, tukang roti jam 6:10. Bu, tukang nasi udah penuh. Tukang bubur udah ting. Kalau di rumah saya tuh jam 5:30 bu, orang teriak, tahu isi risol nasi kuning. Kata lakinya begini, lo mau kemana Ci? Bayang bang, emang apa juga gue di rumah gue yang capek, masak gue nasi gue mah tinggal begaras doang. Saya pengen tahu gue ketiduran. Begitu katanya. Bu, tuh kira-kira tuh kalau sholat jam 6 qadhaan apa adaan? Bu, tuh ada wiridan setelah sholat subuh. Udah dibagiin panitia? Ya bu, jangan masak air wiridan dulu. Ini depan pada mau dibagiin, agak cukup. Hah? Bagiin, laminating dulu. Ya bu, itu wiridan setelah sholat subuh. Jangan beli nasi uduk sebelum itu rapi dulu. Jangan goreng nasi goreng mengkudu sebelum itu rapi dulu. Cuma 10 menit. Ya bu, biar Allah pelihara kita. Amin ya rabbal alamin. Jam 6 sembahyang, pintu dikunci, dia malu. Anaknya ngomong gini, Nya, kos kaki di mana Nya? Kan kita orang perempuan tempat bertanya. Obeng nanya kita, kunci motor nanya kita, helm nanya kita. Bu, sampai jarum pentul. Anak sekolah kata kita lu beliin sampai segelas di jarum pentul, lu makan sampai habis. Bu, nanya kita. Orang laki nih, saya kasih tahu orang laki, enakan kita terus terang daripada nelan muda. Ya bu, dia nyari obeng agak ketemu. Kita lagi wiridan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Laki udah mandi depan sejadah. Gua heran katanya, di rumah banyak banget setannya. Apa aja hilang? Baru aja gua, lu setannya. Gua mau rapi wiridan, lu arah biru. Kalau setan kalau ngomong, orang laki dia yang naruh obeng, kagak pada tempatnya, kita yang di sana dulu. Kan itu ngomongan musuh banget. Gua heran, gua naruh peci, hilang. Gua naruh kunci, pindah. Lu naruhnya, udah ada kunci, ditaruh di mana-mana. Tuh laminating ya. Baca habis sholat subuh, insya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah mau jam 3, kita baca surah Al-Fatihah. Itu kan saya kasih gratis ya. Saya mau minta amal satu putranya. Buat pesantren. Ayo panitia bantuin saya minta amal untuk pesantren. Sambil kita baca sholawat busyra. Niatin pahalanya buat orang tua kita. Allahumma sholli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Kita banyak surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak yang salih dan salihah. Dan kerja biar berkah rezekinya. Dan rumah tangga biar enak rumah tangganya. Dan kurang sehat Allah angkat penyakitnya. Dalam uji Allah berikan kesabarannya. Seluruh hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Syekh Yahya Miswat pengganti Ismail Hanayi. Beliau sudah ketemu Bu di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti ketemu dengan para mujahid-mujahid kita, saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Saya izin numpang undang Bu, pesantren saya mau maulid tanggal 1